Nah lebih parah nak kerja orang lepak mambiak kotak musaji. Iko parah lo dari mencilok sawit. Bang ko parah Ustaz. Setiap orang yang berinfak ini ya karena Allah untuk kemakmuran masjid. Ayo kan? Anyo ambil dia orang kotak musaji. Apakah kau rusuh orang? Itulah iyalah pareman. Aku ada enam pengurus musaji nama makam tim musaji kau. Pindah di Riau kau dari tempat lain. Bah urusan jo yang berwajib Pak. Jadi nyo ndak mau urus musaji do manguruyan musaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru Toko Balengge tampak nandari Kampung Perak tapatso mengaji talambe karena mi rusak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Jalal, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh tamu-tamu Allah yang terdiri dari pemuka masyarakat, Bapak RT, pegawai adat, pegawai syarak, seluruh kita yang menghambakan diri kepada Allah dalam rangka mencari ridhanya. Semoga kedatangan bersilaturahim ini ke Masjid Baitul Jalal kita dinilai oleh Allah dalam rangka beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, terpaksa saya naik saja karena sudah isah ada acara lagi di masjid lain. Nah, jadi pengajian malam kini disampaikan de Ustadz Ristawardi. Lai tahu je nyok? Baik. Iya kan? Inye tungke marajo. Jadi kalanya lah batuka gini tu mengkondaknya bau tungke ameh do. Datuk marajo batungke ameh ko lah kamanakan nan menyandang. Karena awak ndak tinggal di kampung. Iya kan? Inye ko bawa belok sedari provinsi ke provinsi sampai ke provinsi benua kanguru. Nah, tapi Australia tu dah keknya piaman sama mateng. Lapeh dari Lawik piaman tiba di Australia. Jadi kalau ambo kini le inye tungke marajo. Cocok. Wah itu dek lah kayak. Mengko kalau inye le. Tapi kalau di Padang inye itu harimau dora. Biarlah aku harimau lah. Ya kan? Harimau tu rajotan. Nah. Ibu dan bapak yang terhormat yang saya muliakan, sesudah itu kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita jujur mencermati Pak, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah itu? Saya sepanjang hidup saya ini lebih banyak sehat dari sakit. Ibu-ibu bapak gimana? Oh, sama. Kalau banyaklah kita sakit, bagaimana kita mencari nafkah untuk anak-anak sekolah, anak-anak mengaji, anak-anak kuliah, anak di pesantren, anak di rumah tahfiz? Tentu tidak bisa kita mencari nafkah sakit. Jadi kita lebih banyak sehat daripada sakit. Itu kita syukuri. Iya kan? Jadi kalau sakit kita Bapak Ustaz syukur juga. Seperti Nabi Ayub. Ibu-ibu tahu enggak berapa Nabi Ayub lamanya sakit? Berapa tahun? 7 wale Pak. 7 wale tahun. Enggak di Selemo tu dah. Enggak COVID tu dah.
badan dikada kasadonyo busu anye atau dimakan de ulek. Iya kan? Di sisihan tinggal ke dalam rimbo takui orang menular. Badan sakit di sisihan karimbo takui orang menular. Seharusnya saya nama melihara beliau secara layak. Istri, istri beliau merampe kutiko Nabi Ayub ko sakit nyo minta carai. Jangan ibu tiru itu nak. Suami sakit patut dirawat, awak minta carai. Itu padusi galadi ya teman. Iya kan? Kutiko sehat sesayang ke suami. Nah, tapi Nabi Ayub ini tetap bersyukur dan sabar. Apa kata istrinya yang tiga tu? Bang, iyo kata Nabi Ayub. Abang kalau sakit saya hendak taluk kerajo leh. Coba kami ke abang belanjoi. Cara yang salah kami le bang. Ya kan? Kata Nabi Ayub, Pak, alhamdulillah. Sebenarnya ambo ingin takana itu, tapi tidak ada alasan ambo nan tape. Kini kalian nan minta batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso nak rareh kadi julu jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Memang tidak ada piti untuk melanjui kalian. Cuma ambo bapasan jo cik. Apa tu bang? Kalaulah sampai dah nanti bersuami ya. Rancak jo awak mudo ko bersuami. Kalian mudo baru. Jadi kalau ada ibu-ibu mudo baru laki mati, laki balik. Ni tak ada ibu tu. Tapi kalau lah gaek jangan laki jo lainnya galak ni orang. Ya kan? Kalau kita mudah. Jadi bang, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, apa kata iblis kepada Nabi Ayub? Ayub, untuk apa engkau menyembah Allah? Pertama dari kaya engkau sudah jatuh miskin. Dari orang nan sakayo-kayonya lah jatuh ke orang nan semiskin-miskinnya. Anak engkau padusi beranam lah nyomatian ya Allah. Kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manis balahan nyawa badan diri. Talu ancu danau baguluang pasti menjadi persimbangan. Guno sab kandih digadangkan kalanti baladang lado. Guno nak gadih digadangkan ke pembimbing badan kok tuo. Tapi anak engkau telah mati. Allah telah marah kepada engkau. Kemudian engkau sakit yang seperti ini. Untuk apa menyembah Allah lagi? Kata iblis. Apa kata Nabi Ayub? Semenjak saya jatuh miskin, kemudian anak saya meninggal, dan setelah itu saya sakit seperti ini, engkau tidak menyangka saya sudah tahu semuanya. Yang meminta saya seperti ini engkau kepada Allah. Engkau lupa saya ini Nabi. Kok ketua KPU nya ge cobaan ya Allah mau dembo kwa ayo sensaro. Tapi ambo Nabi. Apa saja yang engkau bisikkan kepada saya, iman saya tidak akan goyang. Jadi Nabi Ayub itu mendapat musibah, ndak innalillahnya baca Pak. Ini iman yang luar biasa. Apa saja musibah nak datang, lai boleh Allah diupe. Nak boleh Pak, kerana itu kehendak Allah. Allah tidak harus kita berkecil hati apa yang didatangkannya. Iya kan? Jadi Nabi Ayub semuanya alhamdulillah minta cerai bini. Alhamdulillah mati anak. Alhamdulillah habis harato. Alhamdulillah. Bangku alhamdulillah. Nam biasa rato banyak. Kau gak terlambat ambo ke musajid datang. Ya kan? Kini rato lah habis semakin rajin ambo ke musajid. Jadi harta ini ternyata menghalangi saya beribadah. Maka dia baca alhamdulillah. Jadi sepanjang masa bapak-bapak, ibu-ibu, asenan datang nan Allah tetap kita puji. Bu,
di Padang kecil anak ambo bareh maha. Siko ba? Maha yo. Kalau maha bareh ko malaki tanggal sabaleh besok, awak puasa sebulan sudah tu. Ya kan? Malam untuk makan sahur dimakan sekorma agak 3 encik, tu onde-onde cik. Diminum air ndak mati ya puasa besok tu apa? Ya kan? Awak nak mikir balik bareh tak? Tapi kalau nyoba orang makan serupa ambo kan ustaz. Nyoba orang makan. Tu dapat ya makan nasi. Jangan baso-baso tintiang saya makan di rumah tu. Ya kan? Ni bapak. Yolah bahasa dia untuk awak. Tu awak baso-baso makan. Jadi puasa yang besok ini datang kita bersyukur atau mau bersyukur. Kenapa? Puasa itu bulan luar biasa. Ya kan? Kata Rasulullah, kalau tahulah seluruh umat saya fadilah-fadilah yang akan mereka petik selama Ramadan, dia akan mohon kepada Allah seluruh bulan, ya Allah jadikanlah Ramadan. Karena di Ramadan itu sangat luar biasa. Pertama, kaum muslimin, amal-amal ini berlipat ganda pahalanya. Ku indak amal di luar puasa berlipat ganda joleh, tapi ibarat orang mandabiah pak. Lah dipilih pendabihan tu takulai janya. Maka tasabui namanya di Minangkabau lipe takulai. Orang yang mempunyai untung besar. Kalau orang barat tahu di Bali itu, misalnya kaum muslimin arago barang dan menjual cenderamata tu 20.000, ya kan? Tiba orang turis hanya kecil $20. Bagi orang turis jok pitih diukur di negarinya $20 tu ketek je baru. Hanya Bali saya. Maka pedagang-pedagang di Bali itu capek kayu. Tapi karena ndak bersyukur, makanya nyoman cali orang ndak baju di tepi laut. Itu sekerjanya tiap hari. Ya kan? Datang Covid. Ndak ada galih tu laku lah. Sampai kini anyang pagi. Itu bahayanya kalau ndak bersyukur. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maha bareh kita bersyukur, maha minyak kita bersyukur, maha patai jo jariang kita bersyukur. Nyolarian bini di orang kita bersabar. Pak, kalau ada bini di larian orang jangan dicari jo pak. Padia saya lain tanda nak katuju di no. Cari saya gantinya lain. Jadi hidup kita ini antara syukur dan sabar. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, tapi kita banyak lulus diuji oleh Allah dengan berkekurangan. Jarang kita lulus diuji dengan Allah dengan berkecukupan. Ada ndak terangan dapat orang kayu ambo diuji nade Allah. Bertambah kayu ambo. Ada ndak orang kaya mengatakan begitu? Malah banyak timbul kesombongan deh pak, apa yang murah rezeki pak. Ambo waktu kau ndak tabuang. Ya kan? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya manfaatkan seluruh waktu dan kemampuan saya. Ya kan? Tidak, dia mengatakan ini semuanya karunia Allah. Itu orang yang tidak takabur. Orang takabur karena kepiawaiannya mencari rezeki itu katanya dia terkumpul. Tidak. Nah, kalau tidak ada peran serta Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maka kita tidak akan berhasil. Ya kan? Bacalah Al-Quran bapak ibu.
Allah tu kaum muslimin kadang-kadang kadirinya kami. Ya kan? Nahnu khalaqnahum, kami menciptakan mereka. Ya kan? Awak manusia kadang-kadang lupa kami kau Pak Den. Den tu macam. Kalau tidak den, tidak jadi saudara. Sedangkan Allah berkata kepada dirinya kami. Lebih-lebih kalau dia menciptakan manusia. Kenapa dia berkami kepada dirinya? Karena dalam penciptaan manusia itu ada peran manusia itu sendiri. Apa? Manusia itu menikah. Kemudian mereka bergaul. Barana ka bibit orang laki-laki so suburnya Pak, pindah ke bininya ndak tahu anak dah. Ya kan? Barana karancak susunan rahim padusi kalau nya ndak laki ndak kawarana. Cie nambah tamu di dunia kok saja dunia tak kambang, orang ndak laki beranak. Sia. Siti Maryam. Ya kan? Malah baginya itu cobaan. Tidak ada orang yang percaya Pak. Sampai sekarang lebih banyak orang tidak percaya Maryam itu beranak tidak punya laki. Tapi kalau ada lo kini anak gadis Hawa amilnya. Bana Josia berbuat tidak ada bu. Kau sama ambo Siti Maryam. Itu perlu dicurigai. Perlu dicurigai. Tidak mungkin orang sekarang begitu. Hanya Siti Maryam itu tidak ada julang di Allah selain dari itu sekali lagi. Tidak ada. Ya kan? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin kalau bersyukur kepada Allah termasuk mendidik anak itu harus berhati-hati. Ya nak? Kalau gagal kita sadonya Pak. Para jemaah percuma saya puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan ini fungsinya mengendalikan nafsu. Ada awak kadang-kadang lupa. Ada anak gadis awak di SMA, Maj. Iyo nak, awak kapai bakemah yo ma. Kama ke ladang padi di Padang, ke Taman Raya Buangata. Jo siapa hi? Jo Dajon Maj. Dajon kau laki-laki atau padusi? Padusi kawan dek laki-laki atau lawan? Kawan. Kecil emaknya pailah nak. Sinan dingin tu bau minyak angin gaya. Atau pailanya kapanya. Pak. Awak kapai bakemah Pak. Kama ke Taman Rayang Buata ke Padang. Jo siapa i? Jo Dajon. Ya kan? Jalan nak. Kalau kamu pergi dari kampus, itu ada dosen pembimbing. Itu acara kuliah, acara pelajaran tambahan. Kalau yang berangkat itu siswa, ada guru pendidik. Tapi kalau kalian kabarangke umur 18 ko bujang jogadi ketampe nan langang. Kemudian di sana hari dingin, maka iblis akan datang yang ketiga menyuruh kamu berzina. Ayah tidak izin nak. Atau ayahnya nombor tu. Pihak kecil maknya. Biasalah dah tak mencuba mudo lo dulu mapai selenya. Nana pak ko yo takui lo dek bini. Kadang Sarawak. Ya kan? Dek lainnya bantah dek isteri itu ala baizin nak baik. Pulang dari berkemah Jonajon tu tak lama dah 3 bulan itu kecil anak. Itu tanda apa Pak? Tahu lah pak-pak kau kan. Padahal mengandung saya tak pernah. Kalau ibu-ibu mengecen, yo tu. Iya kan? Nyo nak mencoba hamil. Itu salah satunya tanda orang akan hamil. Tapi tidak semuanya. Ada orang karena masuk angin demam. Kok lain lo nama masuk? Iya kan? Akhirnya bapak-bapak kaum muslimin banikahlah anak nan masih kelas 2 SMA.
laki-laki muda namperusi muda. Parahnya Pak, deknya lah ado anakku di dalam lah dulu bajak dari Jawi. 3 bulan sudah nikah lah ya anak cucu. Padusi nyuagi nama Siska siap sebelum kawin. Itu banyak ini akibat nafsu tidak terkendali. Ibunya tidak terkendali nafsu, tidak mengekang, tidak tegas kepada anak, dibiarkan. Ada suami yang tidak setuju, tapi suami itu dia riak. Apa yang mada zinan? Nafsu. Anak nama zina tadi, anak tak terkekang ninya, nafsu. Nafsu itu saudara kembar 3. Ada namanya hawa, ada namanya syahwat. Apa bah mengko berkeinginan babini masuk muda dulu. Bah mengko ingin babini. Sebabnya? Dia ada syahwat. Syahwat tu mencari lawan jenis menimbulkan tertarik. Ya kan? Tertarik itu alami. Karena kita manusia jadi kalau ada anak bujang tidak tertariknya mencari anak gadis itu tidak normal pada lele diunang tu. Nah, iya kan? Tertarik itu boleh dilampiaskan sembarangan, tidak melalui proses yang bernama nikah. Gunanya apa itu? Pertama, kaum muslimin agar orang itu melakukan hubungan biologis, tidak ada takut-takut. Karena orang kampung lah tahu nih nikah, malah baundang barale orang kampung tu. Di dalam suri undangan, Bapak Ibu mohon doa restu untuk kedua mempelai. Yang hari Jumat kemarin sudah nikah, hari Sabtu ini resepsi pernikahan. Ada awak nan datang barale betulo tibo wak sinan Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wafiq bainahuma kama wafaqta baina Ibrahim wa Sarrah wa Ajir wajma' bainahuma kama jama'ta nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ibu kalau datang barale baca doa tu. Iko nan banyak ko di Padang nak siko do balik barale tu jalan ke doa ni sinan mampagunjang samba orang. Ada ngadang membawa pelok ini sambanya rasanya tadi madi mac. Ya Allah kaum muslimin. Ndak jadi dapat palo tu le. Malah doso. Kalau ada ibu-ibu made tubah perangai le di. Lai tak dengar ibu tu. Kalau ada yang pun tak menuduh. Ya kan? Jadi Islam itu mengajarkan yang baik bah. Kalau apa ibarat lek kanamu ada samba tu lek. Ya kan di suri undangan kalau kita baca mohon doa restu. Sebenarnya amplop itu bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan itu saja. Saya 5 kali memperoleh anak-anak Pak. Indah ada amplop tu nak membuat labo dari alek waktu. Misalnya habis pitih beralek 80 juta, amplop tu paling-paling dapat 25 juta. Ya Pak. Kecil Pak bisa pulang biaya beralek tu lihat. Tidak. Malah ada orang beralek, kau dia ingin beralek jo. Sudah beralek tu bau tang. Sudah beralek tu lah taman nuang saja. Kalau menurut ambo, kalau nak ada pitih kawarale, nikah si anak tu mendoa wak. Imbau orang siap mendoa. Sedangkan orang dari Sumatera Barat, Pak, mengimbau orang mendoa ke siap ke dulu. Siap mendoa tadi kak, orang siap aja. Apa-apa ini. Sampai kini lah orang Sumatera Barat tu nak mendoa, tetap galanya orang si. Bersyukurlah ibu bapak jadi orang Riau kok. Ada nama negari Siak. Di sanalah dulu masuknya agama
Islam. Sehingga orang Sumatera Barat alun pandai mendoa mencari orang ke mendoa kasih ya. Nah, sampai kini kalau ada anak sekolah di terbiah canduang tu pak akan tinggalnya di Musaji malam tu. Sia tu anak sia. Tapi nama je Riau le. Anak tu anak sia. Padahalnya anak orang Tembilang, anak orang Mama tu, anak orang Palembang, anak orang Kerinci. Tapi tetap namanya anak sia. Tapi sayangnya ambo mengaji beberapa hari lalu tu ke sia. Iya kan? Ada orang sia kena mencilok sawit gereja. Namanya ninja leh. Sebabnya memakai sebo. Yang ambil sawit orang malam akan merusak-rusak nama. Sedangkan dulu orang siap kau dicari orang untuk mendoa. Kini menjilok apa penyebabnya itu? Nafsu yang tidak terkendali. Daripada mencilok sawit tu dah rancak awak lah dah. Ambo lagi pengalaman mengambil sawit ko. Tiok panen sawit udah upahan kamu mengambil ya. Itu cucu palu awak nan halal. Nah lebih parah nak kerja orang lepak mengambil kotak musaji. Iko parah lo dari mencilok sawit. Bang ko parah Ustaz. Setiap orang yang berinfak ini ya karena Allah untuk kemakmuran masjid. Ayo kan? Hanya ambil dia orang kotak musaji. Apakah kau rusuh orang? Itulah iyalah pareman. Aku ada enam pengurus musaji nak makan tim saji kau. Pindah di Riau kau dari tempat lain. Bahurusan jo yang berwajib tak. Jadi nyo ndak mau urus musaji do manguruyan musaji. Ada orang ndak di Riau kau terjadi? Jadi nafsu kalau tidak terkendali berbahaya. Paga makan tanaman pak. Abah kecil awak ke memelihara tanaman di pitaruhan ke paga kau nan makan tanaman. Ya. Jadi seharusnya kita bersyukur sesudah bulan Sya'ban Ramadan bulan pengendalian nafsu. Nafsu tadi pak sebelum ditiupkan ke badan manusia itulah diciptakan di Allah dulu. Lah selesainya diciptakan ditanya di Allah. Kecil Allah kan nafsu ko man anta engkau siapa? Ajawe nafsu ana anta. Kalau bahasa Minangnya den waang. Lai hormatnya ke Allah. Lai. Indak nyo panggang di Allah jo narako nan paling ange namanya narako sakar. Kalau nanti untuk sia narako sakar tu untuk orang nan indak kalau orang kapi indak salat tu lah yo jo tu mah. Ada orang nan beragama Islam ndak salat. Ada ndak di negara awak kau? Nyo masuk Islam pindah salat. Aku nerako sakar nanti. Kalau dia tidak tobat. Dibakar oleh Allah. Nafsu yang tidak mau mengaku dia itu budak Allah. Tadi dibakar. Berapa? 100 tahun. Tidak ada nyo madu ada pak. Nyo hani yang seserupa. Lah dikeluaran di neraka itu ditanya. Man anta? Engkau siapa? Ana, anta. Tak berubah jawabannya dah pak. Nyorandam di Allah kasuhu dan paling dingin. Tak ada ukurannya dinginnya. Kalau dingin apa kan ada dingin nasi bara. Ada ukurannya kan? Dingin di kutub bara ada ukurannya. Tapi ini dingin tak ada ukuran. 100 tahun pula. Lah keluar dari suhu dingin tu ditanya balik. Man anta? Siapa engkau? Anta, ana. Engkau, ambo je. Kalau nang kasanya nan tadi den, waang,
Wah. Dipangalai weci Allah. Ya kan? Allah maha besar, Pak. Ndak nyuagi makan. Ya kan? Manga 100 tahun, sabulan saya marawang nafsu kok. Ampun ya Allah, ndak taluk di kami ndak makan kata. Ya kan? Sedang lapar tu ditanya oleh Allah, "Man anta?" "Ana abduka wa anta rabbi." Saya budak engkau ya Allah, engkau Tuhanku. Tapi ketika lapar. Kalau lah kenyang, pagi puasanya siang hari itu, di mana beko salat tarawih di Baitul Jalal. Allah sudahnya buku, sudah makan, lanyu abi onde-onde sepiriang. Iya kan? Lanyu minum lah talu. Pe apa? Pe tarawih apa? Ndak. Tu kawan ada janji pada minum senana. Pai kalera tu pada minum. Ndak salat tarawih. Siang hari baralah liye itu lama puasa. Sudah makan malam ndak pai tarawihnya dah. Pai pada ada minum. Ada ndak di Riau ke orang situ? Kan? Jadi nafsu ini bisa dikendalikan untuk sementara dengan berpuasa. Tapi kalau dia puasa itu karena Allah, bisa sepanjang masa. Nafsu itu makan juga, tapi makan menurut aturan Allah. Jadi banyak nan marusak karena nafsu tidak terkendali kau Pak. Ada anak sekolah nyoboi angko-angko dek gurunya. 8 tambah 8 tambah 6. Bara jumlahnya sana tu Pak. Dompet, dua dompet. 8 tambah 8 tambah 6. 22 kan? Hanya buat dibalik sama dengan kau di murid kau 886. Aku cocok ang jadi ketua KPU nanti aja. Kenapa orang merubah angka seperti itu Pak? Karena nafsu tidak terkendali. Pasti dia melakukan ini ada baudang di balik batu. Jangan tukar-tukar Pak. Ada orang gini udang di balik bakwan, itu tidak batu itu. Iya kan? Udang di balik batu. Jadi dunia sekarang bagi orang yang tidak beriman itu lebih enak daripada dia nanti akan dibakar neraka, tidak dia takutkan. Enak dunia itu yang dia cari walaupun caranya menurut aturan-aturan syaitan. Ya kan? Padahal tak kumpu senan di dunia kau ada awak Pak. Alun tentu kita memakan sadon. Ya kan? Ada musala kecil Pak di Padang. Itu nama pasarnya pasar Tanah Kongsi. Sinan banyak orang Minang, banyak orang Cina. Orang pedagang-pedagang kecil di pasar tu Pak, ada nan tukang koordinirnya, nyo mana buang korban ko tiap hari Pak. Walaupun nyo menggalih di kaki limau, daun bawang, asam kandi, ya kan, daun limau, ya kan, kunyit, sipade, itu ndak sampai 5 kilo nyo beli itu doh. 5 kilo jo 6 kilo lah. Atu nyo enggok ketek-ketek. Jual 2.000, 3.000. Tapi karena mereka itu rajin menabung tiap hari, masing-masing pedagang itu ikut korban Pak. Adonan balabih jawinya itu diantan ke pagai. Iya kan? Untuk masyarakat muslim dipagai. Ini Pak. Kemudian daging yang balabih untuk orang awak dalam pasar itu, ni lagi lah ada orang awak Cina, kau daging korban ketek. Akhirnya banyak pula orang Cina itu masuk Islam. Iya kan? Nyo kalau lah masuk Islam, itulah nyo lah bercerita lah jawab. Orang kami kau Pak, banyak kayu tapi mati mendadak. Kenapa begitu?
Karena kekayaannya itu dia dapatkan tak menurut aturan Allah. Sesuatu yang kita dapatkan jodoh so pak, hati awak pasti pencameh. Tak usah mengumpuan narato le pak. Itu terumpama baru gini tu alaria lah pulang. Kok sanang hati pak membawa terumpa hati buat rumah kok. Kau tak kembalinya tak barah tu. Asa jo caro-caro nantak batu kita mendapatkan hati awak akan tersiksa. Jadi apa kok kapai raun bini apa bawa jam bini orang. Lai terang ada pak tu. Ada sebagian orang kok kalau menceliak bininya titik selemo, menceliak bini orang titik selero. Akan cinta yang salah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, akhirnya ya kan orang-orang kaya tu apa nyebabnya cek? Ya jadinya cameh-cameh pak, dek kayo ko dikumpuan dak batu. Akhirnya sakit. Sakit sebenarnya makan kuah sate pak, ndak makan dagingnya doh. Kakinya bangkak, kolesterol naik, kepala mandanyui. Ya kan, taragaknya makan sayur bayam, sirah tapak kaki itu ndak mau dipijaan, asam urat. Dimakan gulai kambing, langsung darah 220 per 130. Goyang takak. Akhirnya bah, pitih banyak tu nak ada gunanya dah. Nan boleh dimakan anyo kantang babuy sakarik lah tu. Tu pak. Sudah tu dapat loinyo sakit liver. Tu orang Cina no menceritakan orang Cina apa? Iya kan? Ada sakit liver. Tak bisa dipakai hati golai. Ada orang mati kecelakaan di kampung asalnya di Taiwan. Kira tak mau lah orang tu pemilihnya magih sedang. Karena orang yang sakit kurang kayo kalau mau beli 900 miliar kami jual liver kau. Deknya kayo beli pak. Iya kan? Ketika akan mencangkokkan hati baru yang dibeli 900 miliar itu, listrik padam, genset ndak mau hidui, maka talek lah operasi itu mati. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah layari laku duang. Akhirnya meninggal, awak mudo kekayaan triliun. Ketika hidup tak ada yang boleh dimakan. Kamu ubek penyakit tak jadi mati nak jadi. Kalau orang nak mati itu umur 39, diletaklah 7 tahun jarak umurnya je bininya. Umur berapa bininya? Umur 32. Orang umur 32 lagi sabarnya tak berlaki. Indak pak. Kalau orang umur 72, koyo pak. Kalau 4 tahun mah ndak bini mah. Tapi kalau orang umur 32 ndak katanya tu. Nikahlah bininya ko jo pacar lamonyo. Iya kan? Kekayaan awak nan diungguan petang ko untuk raun-raun dek bini ko jo lakinya nan baru. Itu sedari kubur. Nyo karate di melekat siang malam. Ya kan? Karena mendapatkan kayo ko dengan cara yang haram. Ambo tadi sudah assalamualaikum ke langsung tagak pak. Itu ambo menjamak mangkasar salat Isya. Karena ndak takaja. Loleh salat berjamaah untuk wirid di masjid yang kedua ko. Jadi ambo tibo sinambai ko orang lah selesai 3 wirid loleh. Di jalan Kataluak, dakek pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayahnya janiah. Di tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lapih lah ambo juati nan suci, jumuko nan janiah. Ambo berkira le deh.